Beginilah penduduk desa ini melakukan sembahyang. Menurut kepercayaan mereka, hari itu mereka sedang melakukan sebuah upacara menyembah Dewa Porpu. Dalam upacara ini terdapat juga gadis-gadis yang menari. Tiba-tiba saja suasana tenang ini harus terganggu setelah ada salah satu warga yang sedang mabuk mengacaukan acara. Bahkan dengan beraninya memakan makanan persembahan kepada dewa dan juga mengata-ngatai patung Buddha yang sedang berdiri di depannya. Kepala desa marah dan mencoba mengusir bapak-bapak yang mabuk ini. Ia juga mengolok-olok patung ini dengan meminta minuman alkohol untuk persembahan upacara ini. Malam itu ketika bapak ini sedang memancing, ia dikagetkan minumannya yang tiba-tiba terjatuh. Kemudian ia melihat ada sebuah siluet biksu pria di sana. Ketika akan kabur, tiba-tiba kakinya nyangkut masuk ke dalam kayu. Akibat perbuatannya mengolok-olok upacara warga desa setempat, sosok misterius itu mengaitkan besi pancingan ke mata dan mulutnya. Dan seketika ia ditarik seperti sedang memancing ikan. Ia pun tewas seketika. Setelahnya, sosok misterius itu kemudian membalur mayat pria itu dengan lumpur, membuatnya menjadi sosok patung manusia. Beberapa waktu berlalu, hari itu ada sosok asing datang ke desa ini. Pria ini bernama Tam. Ia tidak sengaja bertemu gadis desa bernama Mina dan menanyakan jalan menuju kuil Tepayon. Ditemani pria yang memiliki kekurangan dan IQ rendah bernama T, ia membawa Tam menuju kuil tersebut. Dalam perjalanan ke sana, ia banyak melihat ada patung-patung di dalam hutan ini. Bahkan di halaman kuil itu banyak sekali patung-patung yang sedang duduk berbaris. Sampai akhirnya mereka sampai dan bertemu dengan biksu setempat. Ternyata Tam mencari abangnya, Biksu Ti, yang menjadi biksu di desa ini untuk memberitahukan bahwa orang tua mereka meninggal. Namun Biksu Na mengatakan bahwa abangnya sudah lama menghilang tanpa kabar. Tiba-tiba datang biksu lain yang marah-marah mengatakan bahwa Biksu Ti membunuh kepala biara demi segepok uang. Tentu saja Tam tidak mempercayai hal itu karena sosok abangnya yang begitu baik. Tam memutuskan untuk tinggal sementara di desa ini, mencari kebenaran tentang abangnya Biksu Ti. Apakah Tam akan berhasil membuktikan abangnya tidaklah sejahat itu? Beginilah tradisi orang mati di sebuah desa Thailand. Mayat yang sudah dikremasi akan dimasukkan ke dalam sebuah patung menyerupai orang yang sudah mati tersebut. Dan pria ini bernama Jet, pematung di desa ini. Kakak Tam memilih mendedikasikan hidupnya menjadi seorang biksu. Itulah mengapa Tam tidak mempercayai kabar bahwa kakaknya membunuh seorang hanya demi uang. Malam itu Tam melihat sosok kakaknya Biksu T di sebuah hutan. Ketika masuk, ia menemukan ada banyak patung-patung di sana. Ia menyenteri patung itu di depannya sampai ia dikagetkan ada patung lainnya di belakangnya. Ternyata ketika ia mendekat ke arah patung di belakangnya, patung pertama itu bergerak sendiri diam-diam di belakangnya. Sampai tiba-tiba ada sosok yang meniupkan abu ke arah Tam, dan seketika Tam pun terbangun dari mimpi buruk itu. Lalu ternyata di kamarnya ia dikagetkan sosok T yang diam-diam mengintipnya sedang tidur. Esok paginya terlihat seorang biksu gendut yang sedang meramalkan warga desa setempat tentang nasib di masa depannya. Ia juga memberikan sebuah patung dewa untuk mereka sembah agar hidup mereka selamat. Tam pada dasarnya tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Tam bersama T makan bersama di kuil tersebut. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba ada dua orang biksu muda datang malah mengolok-olok T yang memiliki kelainan khusus. Saat kedua biksu ini mengolok-oloknya, Tam menahannya dan memarahi biksu muda itu. Biksu muda itu memprovokasinya dengan mengatakan bahwa abang Tam adalah seorang pembunuh. Sampai akhirnya biksu senior datang melerai mereka dan memarahi mereka berdua. Biksu itu juga menyuruh Tam pulang karena tidak senang dirinya tinggal di desa ini. Di perjalanan pulang, lagi-lagi Tam menemui penduduk desa yang sedang sembahyang di depan patung bergambar seorang perempuan. Lalu ia juga menemukan ada seorang wanita tua yang sedang menari-nari sendiri. Banyak hal aneh yang ditemui Tam di desa ini dan tidak masuk akal bagi dirinya.